Gemilang, Kesultanan Iskandar Muda. Pada tahun 1607 hingga 1639 Masehi, wilayah Nusantara dan Semenanjung Malaya adalah daerah medan pertempuran melawan penjajahan imperialisme yang dibawa oleh bangsa Barat. Sultan Iskandar Muda yang memimpin Kesultanan Aceh pada saat itu memilih untuk menempuh politik konfrontasi guna mengakhiri dominasi bangsa Barat di perairan Selat Malaka. Keberhasilan demi keberhasilan pun diraih dan membawa kerajaan Aceh pada puncak kejayaannya. Kisah gemilang Kesultanan Aceh ini pun diangkat dalam drama kolosal Sri Sultan Perkasa Alam. Hari ini aku adalah penguasa kerajaan Aceh Darussalam. Yang tidak mematuhi perintah akan disingkirkan. Kemusnahanlah bagi orang-orang yang melawan. Wazir, jemput dan bawa Dharma Wangsa ke sini. Dharma Wangsa dan angkatan mudanya sangat membahayakan kerajaan ini. Lakukan segera. Dalam Sultan. Sepasukan kecil pun langsung menuju ke kerajaan Pedir, di mana Raja Husain sebagai penguasanya yang juga saudara dari Ali Riayat Shah. Sultan Husain yang menjadi Sultan di Pedir tidak suka dengan sikap Sultan Muda Ali yang telah merampas kekuasaan ayahnya. Maka terjadilah pertarungan di kerajaan Pedir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba utusan Sultan Ali Riayat Shah mendapat titah untuk menjemput Dharma Wangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Wangsa baik-baik saja di sini. Kembalilah, sampaikan salamku kepada Sultan Ali. Maafkan hamba, Tuan. Kami tetap akan membawa Dharma Wangsa untuk kembali ke Kutaraja. Ada apa ini, Bentara? Aku baik-baik saja di sini. Pulanglah. Sampaikan pada Sultan Ali pamanku, aku tidak akan kembali. Jangan membantah. Bawa pangeran muda. Dan Bentara. Buka-buka. Ilon Galawan. Rajaga. Ali Kutaraja. Anak kandung Bunoka.
Ratmawangsa, persiapkan pasukanmu. Hal ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kau Tekuci. Malem, Nampak lawan tuan Tekuci. susun 5 barisan angkatan perang Tanyong. Cino dadun awaknya di lembah Selawah. God Tekuci. Sambino Ayahlun, Permaisuri Indra Ratnawangsa, sebaiknya tidak ikut dengan kami. Dan tinggallah di istana ini. Mereka tidak akan menyakitimu, Ibunda. Mereka hanya menginginkan aku. Baiklah anakku. Jika demikian, jagalah dirimu baik-baik. Dan jangan pernah pedangmu ini menumpahkan darah sesama pejuang negeri ini. Gunakanlah dia pada saat dibutuhkan. Ingat pesan ayahmu, Sultan Mansur Shah. Mereka hanya suruhan pamanmu. Dan mereka juga tidak mengerti apa-apa. Anakku dan Mawangsa, kembalilah untuk ibumu ini. Insya Allah, God Ibunda. Merahingsun, Nyopat le, Meraganto, nyopat le. kutitipkan semua yang tinggal di sini menjadi tanggung jawab kalian. Terutama ibuku Permaisuri Indra Ratnawangsa. Lindungi mereka dengan nyawamu. God Sultan Muda. Tak lama kemudian, bala bantuan dari Kutaraja pun tiba. Pertempuran pun tak terelakkan, berlanjut hingga di bawah kaki Gunung Selawah. Dalam peristiwa ini pula, Sultan Husain terbunuh dan Dharmawangsa pun menjadi tawanan. Perang yang paling sakit, cemecang sampai bangsa roh. Kemelut di kesultanan pun terus terjadi. Beriring dengan tibanya armada besar Portugis yang dipimpin oleh Martin Alfonso, yang bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Kesultanan Aceh. Peristiwa ini pun berakhir dengan jatuhnya 2 buah benteng penting di Aceh. Salah satunya adalah Benteng Lebu. Kapiten. Hei, hal apa yang membuatmu datang kemari, ha? Admiral, Suruh dia masuk. Apa yang perlu aku ketahui, ha? Kamu kerja bagus, ha? Beri dia hadiah. Kini saatnya kita beri pelajaran untuk Kesultanan Aceh. Kapiten, siapkan pasukan. Kita benamkan jangkar di perairan ini. siap Admiral. Rebut benteng itu sekarang juga. Habisi mereka semua. Tembakkan meriam itu. Hancurkan mereka semua. Go, 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 go.
Dalam situasi yang serba tidak menentu ini pula, Dharma Wangsa mengirim pesan pada pamannya untuk meminta dirinya dibebaskan dan diizinkan bergabung dengan pasukan angkatan mudanya, sehingga ia dapat bertempur melawan Portugis. Pengawal, buka pintu besi ini. Titah Sultan agar membebaskan Pangeran Muda. God Pucuk Merah. Gawat Sultan Muda. Situasi di kerajaan Aceh sangat genting. Armada Portugis yang dipimpin Alfonso telah menguasai benteng di daerah Lubuk. Panyamanan, persiapkan laju pasukan. Bahdi dipedro ngonso di merusan. Tanahnya tanah suhada. Gedem sud nyawong pedong agama. Harum nangranyo bagi kapenyan. God Sultan Muda. Hai, KP penjajah! Ayah Lon Sultan Mansur Shah sudah berkali-kali mengingatkan, tanah ini haram untuk kalian. Terakhir ku ingatkan, jangan pernah menginjak dan kotori tanah Nanggroyo. Setelah Sultan Ali Riayat Shah mangkat pada tahun 1607, maka dinobatkanlah Iskandar Muda menjadi Sultan di Kerajaan Aceh. Hal yang pertama dilakukannya adalah menghapus perlawanan orang-orang yang tamak dan suka memberontak terhadap Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda pun memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dapat diandalkannya.
ngon nama Allah, ngon Rasulullah. Wasidlun ke wajir. Boleh balang, pengawai, dan rakyat Aceh Darussalam ban Mandung. Besabi ingat kepada Allah. Nepepenuh janji yang kana ucapkan. Bek sampo para raja menghina para alim ulama ngon ahli bijaksana. Bek sampo para raja nepatih yang betuh dari pihak musuh. Ke raja-raja nepersiapkan pedi ngon meriam hanya untuk tak pekong kerajaan dari serangan musuh. Hendak ji para raja nasibut pemurah untuk jud nepeduli nasib rakyat. Hendak ji para raja nepejak hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Wajib nemat ijma' dengan kias para ulama. Daulat Sultan. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda membentuk Aceh menjadi kerajaan yang kuat di Nusantara bagian barat. Sejak awal pemerintahannya, ia menempuh politik konfrontasi untuk menaklukkan Malaka dengan satu tujuan, mengakhiri dominasi bangsa barat di perairan Malaka. Daulat Sultan. Armada perang Tanyo kasiap Bak Bibi Samudra. Lengkap pedi ngon meriam. Siap menjalankan perintah Sultan. Saudara-saudara metuah Don ban Mandung, hana pilihan lain bagi Nanggro yang bersekutu dengan para penjajah dan bagi kapinan tunduk iuk din Allah atau baiat kerajaan Aceh Darussalam. Sungguh perjuangannya fisabilillah. Nyo Nanggro para suhada, para mujahid dan mujahidah, pejuang yang gigih, pucamkan tiang bendera ini di setiap negeri. Alam Julfikar membawai seluruh kawasan kerajaan Aceh Darussalam. Cakradonya sajantanyo. Cino noe kapai dua kemandu. Taprang kapai penjajah. Allahu Akbar. Walid, Daulat Sultan. Cino tak kalon kaplat penjajahnya. Ubi nakruh dulu ngawaknya. Penayo cihro darah. Bersiap meriam Mandung. Siap meriam Mandung. Baga. Bide, pepah beranjongan kapai. Bide. Ibat. Masuk. Masuk, masuk. Ibat. Baga, masuk tebak. Masuk, masuk. Ibat. Hujan haluan. Hujan. Hujan. Ibat. Hancur wakah kafe penjajah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahun 1617, Sultan Iskandar Muda berhasil merebut Aru, Johor, dan Pahang, serta memboyong penguasanya Sultan Ahmad dan para petinggi kesultanan ke Aceh. Termasuk di dalam rombongan tersebut Putri Pahang dan Sultan Bungsu.
Bagi Sultan Iskandar Muda, Pahang dan Johor perlu dikuasai karena kedudukannya yang strategis dalam perdagangan dan untuk melemahkan posisi Portugis yang telah menaklukkan Malaka ketika itu. Putri dari Kesultanan Pahang pun dijadikan permaisuri sebagai pendamping Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh Darussalam. Kepada seluruh pembesar kerajaan dan rakyat Aceh yang ulun tuan cintai, ulun tuan Sri Sultan Perkasa Alam Johan Shah Berdaulat Mengkuda Alam Iskandar Muda sebagai penguasa kerajaan Aceh Darussalam memutuskan yang kepun urusan hukum nun serahkan Bak Syekhul Islam atau Kadi Malikul Adil. Urusan adat nun serah Bak Kebijaksanaan Sultan dan Penasehat. Sedang bideng resam nyan urusan Panglima. Urusan kanun Bak Kebijaksanaan Maharani Putropang sebagai permaisuri Sultan Iskandar Muda. Daulat Sultan. Waktu pun terus berlalu. Kerinduan seorang permaisuri Kamalia Putropang akan kampung halamannya terus membuat ia murung. Dalam lamunannya ini pula, Sultan Iskandar Muda memperhatikan permaisuri yang sedang tidak bahagia. Sehingga Sultan menghampiri dan ingin mengetahui apa yang sedang direnungi oleh permaisuri Kamalia Putropang. Permaisuriku Kamaliah Putropang, apa yang sedang engkau lamunkan? Bukankah negeri ini memberikanmu segalanya? Maafkan hamba, Kakanda. Tiada maksud hamba untuk bermuram durja. Hati ini rindu akan kampung halaman di mana hamba dilahirkan. Kenangan akan taman yang indah, perbukitan nan hijau, serta sungai yang mengalir dengan jernihnya, tempat hamba menghibur diri. Maafkan hamba, Kakanda. Hamba rindu akan semua itu. Bersabarlah, wahai permaisuriku. Kerajaan Aceh Darussalam ini tempatmu, rumahmu, dan negerimu, wahai permaisuriku. Insya Allah, ia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Para petinggi istana pun dikumpulkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk dapat merancang dan mewujudkan keinginan permaisuri Putropang. Dari tangan terampil ini pula, akhirnya berdirilah bangunan yang dikenal dengan gunungan, pintu ko, serta sungai yang mengalir dengan jernihnya, sebagai perwujudan rasa sayang dan cintanya Sultan Iskandar Muda kepada permaisuri Kamalia Putropang.
sudah waktunya untuk merah pupuk, aku berikan beberapa tanggung jawab. Agar ia belajar dan berpengalaman dengan tugas-tugas tempur. Memimpin armada laut Cakradonya dengan menjadi panglima perang. Dan pada saatnya nanti, ia mampu menggantikan diriku untuk menjadi sultan. Bagaimana menurutmu, Wazir? Daulat Sultan. Putih Cut sangat layak menduduki posisi Baginda Mahkota Alam. Walau saat ini ia masih sangat muda, namun ia terus ditempa oleh Laksamana untuk harapan penerus kerajaan ini, sebagaimana yang Sultan harapkan. Benar, Wazir. Aku berharap suatu saat nanti ia mampu mempertahankan kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam ini. Daulat Sultan, hamba memohon ampun, beribu maaf. Apa yang terjadi, Bentara? Benangan Rincongan. Ampun Baginda, hamba telah membunuh istri hamba. Mengapa kau lakukan itu? Ia telah mengkhianati kesucian dirinya dan cinta yang kupelihara selama ini. Lantas, apa yang telah dia lakukan? Ampun Sultan, Putih Cut merah pupuk Sultan. Bentara, apa yang kau katakan? Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera dan Malaka. Aku telah memerintah negeri ini dan daerah taklukannya dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Aku pun akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku akan menerapkan hukum terhadap putraku dengan tanganku sendiri. Dia telah melanggar hukum dan adat negeri ini. Wazir, lakukan penyelidikan. Daulat Sultan. Panglima, cari dan tangkap putra mahkota. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. God Sultan. Ampun Baginda. Hamba sangat khawatir akan kelangsungan kerajaan Aceh Darussalam ini. Bila Sultan bersikukuh akan keputusan itu, bukankah ada pertimbangan lain, Sultan? Akulah yang menegakkan hukum di negeri ini dan kepada siapapun yang bersalah. Tidak terkecuali terhadap keluargaku sendiri. Kerajaan ini kuat karena hukum yang ditegakkan dan adanya keadilan. Gaduh anu mempat cerat, gaduh hukum ngon adat pat tak minjak. Apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Pada hari yang telah ditentukan, pelaksanaan hukuman pancung tersebut pun dilakukan sendiri oleh Sultan Iskandar Muda terhadap putra mahkota kesayangannya. Di bawah linangan air mata, masyarakat yang mencintai Sultan, juga putra mahkotanya yang sedang disaksikan pembesar kerajaan yang berwajah sendu, Sultan Iskandar Muda dengan tegar melaksanakan hukuman ini terhadap putra mahkota kesayangannya itu. Langit kerajaan Aceh menjadi mendung kelabu. Pantang pedeng membalik sarung, pantang rincung membalik mata, pantang urung dicioh kaum,
pantang hukum ngan adat dapat sebelah mata. Waktu terus berjalan. Berkembanglah sebuah informasi bahwa putra mahkota Merah Pupuk yang bergelar Sultan Muda Putechut memang sengaja direncanakan sekelompok orang atas konspirasi jahat untuk disingkirkan sebagai pewaris kerajaan Aceh Darussalam. Mahkota puareh nangza sebagai bukti keperkasaan raja. Hukum Allah adalah bandung asabuma nyawa keriwayat yang udah si panjang masa. Dana bapa tumeruhum hukum basyah kuala kanun baputra fang resam bak laksamana. Mereka tidak berkemampuan menghadapi kebesaran dan keagungan Sultan Iskandar Muda. Hanya dengan cara itulah yang dapat mereka lakukan, sehingga putra mahkota kesayangan Sultan Iskandar Muda dapat disingkirkan. Tak lama setelah kejadian itu, hingga akhirnya Sultan Iskandar Muda yang telah membawa kejayaan Kesultanan Aceh tersebut mangkat pada 29 Rajab 1046 Hijriah atau 27 Desember 1636 Masehi. Sultan Iskandar Muda yang telah membawa kejayaan Kesultanan Aceh kini terukir dalam bed Kodam Iskandar Muda, berdiri pada tanggal 22 Desember 1956 oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI A.H. Nasution yang serta-merta mendirikan Komando Daerah Militer Aceh. Reorganisasi di tubuh TNI Angkatan Darat pada tahun 1958 merupakan momen perwujudan sejati lahirnya Kodam Iskandar Muda yang kini telah berusia 61 tahun pada tanggal 22 Desember 2017, yang tidak terlepas atas kelahiran Hari Juang Kartika 15 Desember 2017. Manunggal dengan rakyat, TNI Angkatan Darat kuat, Dirgahayu Hari Juang Kartika dan Kodam Iskandar Muda ke-61 tahun 2017. Melangkah pasti Angkatan Darat putra berdiri di bawah Panji Garuda Sakti Kartika Eka Bakti Sabta Marga Sumpah Praduri berteman luhur dan dengan suci rela berkorban jiwa dan raga wayang hari negara insan Pancasila teguh dalam iman merah putih jiwa raganya semangat membara manunggal dengan rakyat membangun nusa
gagah perwira, jajalah angkatan darat. Gerak maju, melangkah pasti, angkatan darat putra berdiri, di bawah Panji, Garuda Sakti, Kartika Eka Bakti, Sabta Marta, Sumpah Prajurit, berteman luhur dan jinan suci, rela berkorban jiwa dan raga, wayang dari negara, insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya, di bawah Panji, Garuda Sakti, Kartika Eka Bakti, Sabta Marta, Sumpah Prajurit, berteman luhur dan jinan suci, rela berkorban jiwa dan raga, wayang